bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih bisa berkumpul di kampus yang kita cintai itu. Selamat rangkaian dan salam. Marilah kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya hormati Bapak dosen mata kuliah Muhammadiyah, Bapak Proziman dari SPD, dan yang saya hormati teman-teman seperjuangan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan kelompok kami dulu. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang dimana berjudul Deskripsi Organisasi Muhammadiyah Sumatera Utara yang dibaca oleh saya pemateri 1, Bapak Ahmad Absul Fariji, dan teman saya Yakub Masarbi pemateri 2, dan teman saya yang ketiga Rijat Tata Melia sebagai pemateri yang ketiga. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai perdiskusian ini. Sejarah singkat berdirinya Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912 bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim statutan Muhammadiyah atau anggaran dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam statutan Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiah, yaitu 18 November 1912. Tidak mencantumkan tanggal Hijriah. Namanya Muhammadiyah dan tempatnya di Yogyakarta. Terdapat hal menarik bahwa kata memajukan sejak tahun 1914 ditambah dengan kata menggembirakan dalam pasal maksud dan tujuan Muhammadiyah merupakan kata kunci yang selalu dicantumkan dalam statutan Muhammadiyah pada periode Kiai Ahmad Dahlan hingga tahun 1946, yakni statutan Muhammadiyah tahun 1912, tahun 1914, tahun 1921. Artinya, ketika umat Islam sedang mendalam kelemahan dan kemunduran akibat tidak mengerti kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, maka Muhammadiyah mengungkap dan mengetengahkan ajaran Islam yang murni itu, serta menganjurkan kepada umat Islam pada umumnya untuk mempelajarinya dan kepada para ulama untuk mengajarkannya. Sejarah Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada tahun 1953, struktur pemerintah RI membentuk Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari daerah Tapanuli, Sumatera Timur, dan Aceh. Maka Muhammadiyah menyesuaikan diri dengan struktur pemerintah tersebut, sehingga PP Muhammadiyah mengamanahkan kepada HM Mustami Ibrahim, Haji Afwan, dan A. Abdullah Manaf sebagai koordinator pimpinan Muhammadiyah wilayah Sumatera Utara. Sedangkan Ketua Muhammadiyah Sumatera Timur diamanahkan kepada Baktiar Yunus yang dijabatnya sampai tahun 1955. Menetapkan struktur organisasi Muhammadiyah dengan memperdoman daerah administrasi pemerintah RI dengan susunan sebagai berikut. A. Cabang merupakan satuan anggota yang terbagi atas ranting. B. Daerah ialah satuan cabang dalam daerah tingkat 2 atau kabupaten dan kota. C. Wilayah yaitu satuan daerah dalam Pemda tingkat 1. Berdasarkan itulah Muhammadiyah melikuidasi istilah Konsul Muhammadiyah diganti dengan pimpinan Muhammadiyah wilayah dan daerah untuk tingkat 1 dan 2. Baik, akan lanjut dengan pemateri 2. Menurut HM Nurjani Esa dalam semasa sehari sejarah Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 22 Juli 1990 di kampus 1 Untung menjelaskan khusus di daerah tingkat 2 Kodia Medan pernah dibentuk struktur pimpinan dengan nama Badan Koordinasi Pimpinan Muhammadiyah Daerah Tingkat 2 Medan atau BKM yang diketuai oleh Mukhtar Kamal. Bahwa ilmu agama dan antar umat beragama. Sesuai keputusan Muktamar ke-43 Aceh, program Muhammadiyah diwarnai oleh 5 prinsip doktrin Muhammadiyah yang cukup luas untuk menghadapi tantangan Muhammadiyah ke depan,
politik yang dapat merusak kesinambungan kehidupan Muhammadiyah. Dalam hal ini bukanlah Muhammadiyah buta politik, akan tetapi jati diri Muhammadiyah tidak melibatkan diri dalam persatuan politik praktis. Visi dan misi Muhammadiyah Sumatera Utara. Isinya itu terdapat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajwid yang diiringi senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan fatwa Islam amar ma'ruf nahi munkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misinya itu terdapat yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan kehidupan. Yang ketiga, terdapat menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman umat manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hasil yang kami cari, pertanyaannya, apa saja program-program sosial yang dilaksanakan oleh Sumatera Utara? Programnya ada 3, yakni yang satu, pengembangan kerja sosial Majelis Taklim PW Muhammadiyah Sumatera Utara melalui penerapan audit program atau audit syariah, audit sosial, dan audit keuangan. Nah, yang kedua, bagikan 30 hari Quran untuk anak yatim dan piatu oleh HMJ Kesos Visi Fungsi dan Global Action Relief. Yang ketiga, OMSU Lantam 1 lanjutkan kerjasama bina masyarakat pesisir yang merupakan program jangka panjang untuk bidang kesehatan serta sektor kehidupan masyarakat lainnya. Apakah diterima? Terima Pak. Bagaimana Muhammadiyah Sumatera Utara berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di wilayah tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Priscila. Bagaimana Muhammadiyah Sumatera Utara berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di wilayah tersebut? Muhammadiyah Sumatera Utara berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di wilayah tersebut melalui berbagai cara seperti pembukaan sekolah. Muhammadiyah Sumatera Utara mungkin pendidikan dan mengelola sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga tingkat menengah, tempat perguruan tinggi yang memberikan akses pendidikan berkualitas kepada masyarakat. Yang kedua itu program beasiswa, mungkin menyelenggarakan program beasiswa atau bantuan keuangan kepada siswa yang berprestasi tetapi kurang mampu sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka. Yang ketiga itu pelatihan guru. Muhammadiyah Sumatera Utara dapat memberikan pelatihan dan pengembangan profesi bagi guru di wilayah tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terima. Jangan. Presentasi kami hari ini, maaf jika presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang dulu pernah bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Baik, kembali ke tempatnya. Terima Pak. Jadi itu terima. Jangan nggak?